Sejumlah pemain dan pelatih sepak bola dikenal punya watak yang keras. Nggak jarang mereka tampil arogan saat berada di atas lapangan. Walaupun begitu, nyatanya mereka juga punya hati yang lembut. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Jose Mourinho dan Ball Boy. Kisah pertama dalam ulasan ini datang dari pelatih sensasional asal Portugal, yakni Jose Mourinho. Kisah ini terjadi pada laga Champions League di tahun 2019 yang lalu. Saat itu Tottenham Hotspur menjalani pertandingan babak grup melawan wakil Yunani Olympiakos. Tampil sebagai tuan rumah, skuad The Lily Whites justru tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Saat itu Dele Alli berhasil memperkecil ketertinggalan dan Tottenham Hotspur terus memburu gol penyeimbang. Pada akhirnya bantuan justru datang dari seorang Ball Boy. Dalam situasi menyerang, Ball Boy tersebut dengan sigap memberi bola ke Serge Aurier. Hasilnya Aurier mampu melempar bola cepat ke arah Lucas Moura. Dan Moura pun berhasil mengirimkan assist untuk gol kedua Tottenham yang dicetak oleh Harry Kane. Secara nggak langsung, Ball Boy tersebut berkontribusi atas gol penyama kedudukan tersebut. Setelah merayakan gol dari Harry Kane, Mourinho langsung menghampiri Ball Boy itu. Mourinho yang merasa senang menyalami dan memberikannya pelukan hangat. Atas aksi Ball Boy tersebut, Tottenham Hotspur seakan bangkit dan berhasil mencetak 2 gol tambahan. Hal ini membuat mereka meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar. Setelah pertandingan berakhir, Jose Mourinho bermaksud untuk mengajak Ball Boy tersebut untuk ikut berselebrasi di ruang ganti. Sayangnya bocah tersebut keburu hilang. Sergio Ramos sayang keluarga. Berikutnya ada kisah bek veteran asal Spanyol yakni Sergio Ramos. Pemain yang punya banyak tato di badannya ini dikenal sebagai pemain bertahan yang dingin dan keras. Nggak jarang Sergio Ramos harus menjatuhkan pemain lawan yang mencoba mengusik sektor penjagaannya. Ramos bahkan beberapa kali membuat pemain lawan menjadi cedera. Salah satu yang mungkin paling diingat terjadi pada laga Liga Champions antara Real Madrid dan Liverpool. Saat itu Sergio Ramos menjatuhkan dan menyingkirkan Mohamed Salah dari lapangan. Aksi brutal Ramos tersebut juga kerap terlihat pada laga El Clasico. Nggak jarang kalau pemain anyar PSG ini harus diusir dari lapangan karena bermain terlalu keras. Tapi siapa sangka di balik aksi-aksi garangnya tersebut, Ramos punya hati yang sangat lembut, apalagi kalau berhubungan dengan keluarganya. Sergio Ramos bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menemani saudara perempuannya berbelanja. Selain itu, Ramos juga sering menemani anak-anaknya saat bermain. Kebaikan Sergio Ramos ini terlepas dari dukungan besar keluarga terhadap karirnya. Dulu, para keluarga Sergio Ramos kompak bergantian mengantar dan menjemput Sergio Ramos saat berlatih di akademi. Ramos pun gak pernah melupakan jasa besar keluarganya tersebut. Hal ini juga menjadi alasan kenapa Sergio Ramos selalu menceritakan keluarganya di berbagai sesi wawancara. Pepe si anak mami. Sama seperti Sergio Ramos, Pepe dikenal sebagai bek yang brutal. Pemain yang lahir di Brazil ini sering menjatuhkan lawan-lawannya dengan teknik yang kasar. Hal ini juga terlihat dari catatan Pepe yang sudah mengoleksi lebih dari 150 kartu kuning. Selain itu, Pepe juga menerima lebih dari 10 kartu merah. Setengah dari kartu merah tersebut juga diperoleh Pepe secara langsung. Walaupun menuai berbagai kritik, tapi Pepe tetap jadi pemain andalan di setiap tim yang dia perkuat. Akan tetapi di balik permainan kasarnya, Pepe punya fakta lain yang cukup mengejutkan. Pemain bernama lengkap Kevler Lafren de Lama Ferreira ini ternyata begitu nempel dengan ibunya. Berawal dari kesulitan ekonomi saat dia masih tinggal di Brazil, Pepe harus berbagi tempat tidur bersama ibu dan 3 saudara perempuannya. Hal ini terus berlangsung bahkan sampai Pepe berumur 17 tahun. Dalam wawancaranya, Pepe mengaku kalau sifat manjanya tersebut bikin ayahnya jadi kesal. Kenapa ayahnya menjadi kesal mungkin kamu bisa menyimpulkannya sendiri. Mario Balotelli menyelamatkan nyawa seseorang. Kisah selanjutnya datang dari bomber bengal asal Italia yakni Mario Balotelli. Pemain yang pernah memperkuat Manchester City ini dikenal sebagai salah satu pemain yang kontroversial. Sepanjang karirnya, Balotelli selalu melakukan aksi-aksi yang nyeleneh. Gak cuma dari dalam lapangan, Balotelli juga kerap menuai kontroversi di luar lapangan.
Balotelli sendiri punya berbagai mitos yang beberapa di antaranya terbukti benar. Mulai dari bermain kembang api dan membuat rumahnya terbakar, sampai menabrakkan mobilnya dengan sengaja. Selain itu, Balotelli juga pernah mengadakan pesta dan menyulut kembang api di dalam rumahnya. Hal tersebut membuat rumahnya terbakar dan harus diatasi 2 kru pemadam kebakaran. Walaupun begitu, nggak banyak yang tahu kalau Mario Balotelli pernah menyelamatkan nyawa seorang pria. Hal ini terjadi saat Balotelli pergi ke sebuah restoran Italia di kota Manchester. Nggak jauh dari meja tempat Balotelli menyantap makanannya terdapat seorang pria tua yang tiba-tiba tersedak. Insiden tersebut lantas membuat seisi restoran panik. Mereka berteriak dan bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat itu Balotelli langsung menghampiri dan memberikan pertolongan Heimlich. Heimlich sendiri merupakan teknik untuk melegakan saluran pernafasan yang tersumbat. Akan tetapi Heimlich tersebut belum berhasil membuat pria tua tadi bernafas. Berikutnya, Balotelli mengambil sebuah pulpen dan langsung melakukan tracheostomi. Tracheostomi sendiri adalah tindakan bedah darurat dengan membuat lubang di bagian depan leher. Setelah saluran pernafasannya dilubangi, pria tadi bisa bernafas dan selamat dari kematian. Atas aksi heroiknya tersebut, Balotelli mendapatkan tepuk tangan dari seisi restoran. Pihak restoran bahkan menggratiskan apa yang Balotelli pesan saat itu. Akan tetapi, Balotelli tetap membayar dan pergi dengan mobil mewahnya. Gennaro Gattuso rela nggak digaji. Kisah terakhir sekaligus penutup ulasan kali ini datang dari pelatih asal Italia, Gennaro Gattuso. Mantan pemain AC Milan ini dikenal sebagai pelatih yang keras dan main fisik juga. Gattuso bahkan gak segan untuk menampar orang-orang yang bikin dia kesal. Sebelumnya, Gattuso pernah menampar 2 presenter televisi sekaligus. Saat itu, Gattuso digoda dengan menyebut Forza Inter dalam bahasa Cina. Padahal tahu sendiri kalau Gattuso adalah seorang anti Inter Milan karena terlalu cinta dengan AC Milan. Selain itu, Gattuso juga pernah menampar pemain mudanya yang bernama Gabriel Belodi. Saat itu, Belodi memamerkan jersey Barcelona yang didapat setelah menjalani laga persahabatan. Selain menampar presenter televisi dan pemain mudanya sendiri, Gattuso juga pernah menampar asistennya sendiri. Gattuso bahkan pernah menampar sang dewa Zlatan Ibrahimovic. Walaupun begitu, Gattuso punya hati yang tulus. Hal ini terlihat saat Gattuso ditunjuk sebagai pelatih klub Liga Super Yunani yakni OV Krete. Sayang saat menukangi klub tersebut beredar kabar kalau para staf, pemain, dan Gattuso nggak mendapatkan gaji. Hal ini merupakan buntut dari kondisi keuangan klub yang buruk. Akan tetapi Gattuso nggak pergi begitu saja. Dalam wawancaranya, Gattuso menyebut kalau dia nggak memikirkan uang sama sekali. Dibandingkan memikirkan uang, Gattuso lebih memilih memikirkan hasil pertandingan. Itulah sejumlah kisah-kisah baik hati dari para pemain dan pelatih yang keras. Ternyata di balik penampilan kerasnya di atas lapangan, mereka adalah manusia juga yang punya sisi baik hati.